Siapa yang wajib membayar zakat? Ini, siapa yang wajib bayar zakat? Jadi zakat itu enggak kewajiban untuk semua. Beda dengan sholat. Sholat, yang penting sudah balik, berakal, wajib sholat. Bahkan orang sakit pun enggak bisa berdiri, disuruh duduk. Enggak bisa duduk, disuruh sambil berbaring. Nggak bisa wudhu pun, nggak bisa wudhu, nggak bisa apa, disuruh sholat sebisanya. Faqidut tahurain, disuruh sholat. Zakat beda. Zakat ini hanya untuk kalangan tertentu. Ya, siapa saja wajib bayar zakat? Yang pertama orang Islam, artinya orang non Muslim tidak wajib bayar zakat. Nanti kalau sudah masuk Islam, wajib nggak membayar zakat untuk masa ketika dia masih belum Islam? Enggak. Ya, enggak wajib. Ya sudah, namanya masuk Islam sekarang, yang dulu dosa-dosa di saat masih kufur, masih kafir, dihapus semuanya. Enggak wajib ngodok sholat, enggak wajib ngodok zakat, enggak. Mulai sekarang baru wajib sholat, wajib membayar zakat, ya. Kemudian yang kedua, milkiyatun nisab, memiliki nisab. Orang kaya berarti ya. Memiliki nisab. Nisab itu apa? Kadar, batasan kepemilikan harta. Kalau kita memiliki batasan ini, maka wajib mengeluarkan zakat. Memiliki nisab untuk harta-harta tertentu. Hartanya apa saja? Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apa saja? Yang pertama, binatang ternak. Binatang ternak, bahimatul an'am. Nah, binatang ternak ini maksudnya ternak menurut bangsa Arab. Orang Indonesia jangkrik juga diternak, cacing juga diternak gitu ya. Itu enggak masuk zakat. Yang dimaksud binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kambing. Itu menurut Imam Syafi'i. Unta, sapi, dan kambing. Pak Haji Ahmadi ternak ayam, bebek, entok, angsa, ternak, kuda. Wajib dikeluarkan zakat? Enggak. Itu bukan harta yang wajib dikeluarkan zakat menurut mazhab Syafi'i. Nanti ada khilaf dengan mazhab lain. Jumhur mengatakan kuda itu enggak wajib. Ada yang mengatakan wajib. Jumhur mengatakan kuda bukan harta zakat. Tapi kan diperdagangkan Pak Ustadz, nanti akan ada zakat perdagangan. Ini kita sebutin secara global dulu ya, nanti penjelasan rincinya nanti. Kemudian yang kedua adalah al-mu'asyarat, yang B, yang harta yang wajib dizakati dan ada nisabnya itu adalah al-mu'asyarat, sebagian hasil panen, sebagian, tidak semuanya. Di mazhab Syafi'i nanti akan ada penjelasan, adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ya termasuk beras, termasuk gandum, jagung kalau jadi makanan pokok. Nah itu ada zakatnya. Yang ketiga adalah an-naqdu, emas dan perak. Ataupun yang memiliki kesamaan dengan emas dan perak. Zaman sekarang apa? Duit, ya. Duit, yang punya duit. Ya. Duit itu objek zakat. Yang keempat adalah harta perdagangan, perniagaan. Yang kelima adalah barang-barang tambang. Ini secara global dulu, nanti perinciannya akan kita sebutkan. Jadi memiliki nisab untuk 5 hal ini. Artinya kalau memiliki nisab untuk selain 5 hal ini wajib zakat? Nah enggak. Gitu. Karena syariat mewajibkan hanya untuk ini. Kayak emas perak. Emas dan perak. Sampai nisabnya memiliki batasannya, nanti nisabnya berapa? 85 gram emas. Sampai enggak punya emas perak. Punyanya permata. Atau punyanya yang lebih mahal dari emas dan perak, apa namanya itu? Berlian. Ya, berlian. Lebih mahal kan ya? Berlian itu lebih mahal. Wajib dizakati? Enggak, Pak.
Beda kalau diperdagangkan loh ya. Kalau dipakai sendiri itu enggak. Iya. Itu tadi syarat kedua. Syarat pertama Islam, yang kedua memiliki nisab. Berarti harus orang kaya. Orang miskin bukan wajib membayar zakat tapi berhak menerima zakat. Gitu. Enak makanya di Islam itu enak. Yang kaya bantu orang miskin, gitu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah haul. Harta ini harus berlalu selama masa 1 tahun hijriyah. Saya ulangi, kepemilikan harta orang kaya ini punya emas dari sampai nisab gitu. Dagang juga udah senisab. Itu harus berlalu dalam masa 1 tahun kalender hijriyah. Nanti ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Pengecualiannya 2. Apa itu? Hasil panen dan barang tambang ya. Hasil panen dan mohon maaf bukan barang tambang, apa, harta karun bahasa kita ya, harta karun. Nah itu begitu nemu, asalkan dapat 1 nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak harus nunggu 1 tahun. Khusus untuk hasil pertanian dan harta karun. Untuk binatang ternak ya kudu nunggu setahun. Perdagangan nunggu setahun, emas dan perak, tabungan, duit itu nunggu 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi syaratnya cuma 3. Yang pertama apa tadi? Islam. Yang kedua memiliki nisab. Yang ketiga berlalu waktu 1 tahun. Jadi di mazhab Syafi'i, kalau ada anak kecil kaya, meskipun belum balik, wajib membayar zakat. Karena kewajiban zakat terkait dengan harta, bukan pemilik hartanya. Ya, kata Imam Syafi'i. Ada perbedaan nanti menurut Abu Hanifah, anak kecil ya, rufi al-qalam. Anak kecil itu enggak ada pembebanan, enggak ada kewajiban. Menurut Abu Hanifah. Di mazhab Syafi'i enggak. Mau anak kecil, mau orang gila, kalau kaya, duitnya kok banyak. Mungkin orang kaya habis nyalon wali kota, enggak jadi stres Pak. Padahal duitnya masih banyak, stres. Orang stres wajib zakat, wajib Pak menurut mazhab Syafi'i. Karena duitnya banyak. Kecuali stres yang kiri, ya nggak wajib. Oh jangan stres orang yang normal aja juga nggak wajib zakat. Kalau miskin seperti itu ya. Itu khilaf antara mazhab Syafi'i dan mazhabnya Abu Hanifah.